Udah Mas Arbi? Udah. Udah siap belum? Mbak Tika? Ya. Mbak Sarpi? Ya. Kita mulai ya? Oke. Oke. Ini pada ngumpet-ngumpet, jadinya kelihatannya sedikit ya, padahal banyak. Hai. Ya Mbak, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lipo Insurance dan teman-teman Permata Depok untuk hadir dan join dalam diskusi hari ini. Hari ini kita akan diskusi tentang cashless telemedicine. Sorry nih sebelumnya tim Lipo kita ngundang join meeting soalnya kita baru asuransi pertama nih yang akan kita buka untuk cashless telemedicine. Jadi kita masih pengen pencerahan dari teman-teman asuransi terkait proses pelayanan cashless telemedicine ini gitu. Siapa tahu kita bisa membuka untuk yang lain juga. Lipo kan bayarnya cepet ya, nggak pakai lama. Jadi aku bukain deh. Oke deh. Oke, mungkin aku serahin ke Mbak Selvi atau Mbak Tika ya yang akan menjelaskan sedikit perihal alur cashless untuk peserta dari Lipo sendiri. Monggo Mbak, silakan. Oke, selamat siang semuanya rekan-rekan dari RS Permata Depok. Jadi ini langsung aja kan udah di-share juga screen-nya. Aku perbesar ya, ini kelihatan nggak? Oke, nah jadi untuk alur telemedicine secara cashless sebenarnya nggak beda jauh sama alur penerimaan peserta Lipo biasa karena kita tetap menggunakan web Meditab sebagai pendaftaran dan juga nanti pengesahan tagihannya. Nah nanti flow-nya adalah kita pokoknya untuk pendaftaran mengikuti ketentuan dari rumah sakit. Apakah konsulnya itu bisa dihamin beberapa jam atau hamin 1 hari. Itu kembali lagi kita mengikuti ketentuan dari rumah sakit. Nah, nanti kalau misalnya ada peserta yang ingin telemedicine secara cashless, itu dapat dimintakan nomor kartu atau foto kartu Medicare-nya, baik atau misalnya dia screenshot dari aplikasi e-benefit itu juga boleh. Yang penting ada nomor kartu yang nantinya bisa kita input dan juga jangan lupa fotokopi KTP peserta. Nanti daftarkan di web Meditab. Petugas rumah sakit melakukan pendaftaran di web Meditab dengan memperhatikan manfaat rawat jalan, limit, dan juga ketentuan akses. Jadi masih sama seperti prosedur biasanya, harus diperhatikan apakah si peserta ini memiliki manfaat rawat jalan. Karena kalau misalnya ada peserta yang hanya memiliki limit rawat inap saja, nanti kalau misalnya petugas memilih atau mendaftarkan untuk rawat jalan, pasti nanti akan muncul notifikasi atau pop-up bahwa tidak dijamin atau silakan menghubungi HRD perusahaan. Gitu. Jadi tidak bisa dilayani lebih lanjut. Nah, kalau misalnya seperti itu bisa dijelaskan ke peserta bahwa untuk manfaat rawat jalannya tidak di-cover oleh Lipo Insurance. Tapi kalau misalnya bisa terdaftar, sukses sampai keluar struk, nah itu nanti di struk itu ada ketentuan akses dan juga ada nominal sisa limit dan juga limit-limit untuk biaya dokter, obat, di situ tercantum semua. Limit tahunannya itu nanti muncul juga. Terus ketentuan aksesnya bisa dijaminkan dahulu oleh Lipo Insurance atau ditagihkan di tempat. Nah, lalu pada saat sudah didaftarkan, ternyata memang peserta tersebut memiliki manfaat dan masih memiliki limit, maka silakan dilakukan telekonsultasi. Telekonsultasinya kami kembalikan lagi juga ke prosedur rumah sakit, apakah melalui aplikasi
Zoom atau melalui WhatsApp video call atau yang lainnya. Nah, setelah selesai telekonsultasi dan juga diresepkan obat oleh dokter, lalu petugas selanjutnya balik lagi ke web Meditab untuk melakukan pengesahan tagihan. Nah, pengesahan tagihan ini input biaya-biayanya dokter, obat, lalu misalnya ada biaya-biaya lainnya, admin atau misalnya biaya-biaya konsultasi, itu semua diinput. Lalu pada saat sudah diproses pengesahan, apabila ada excess, nanti dilihat lagi ketentuan excess-nya. Kalau misalnya excess-nya itu ditagihkan di tempat, pada saat kita pengesahan 500.000, misalnya ada excess 200.000, berarti excess yang 200.000 itu harus dibayarkan oleh peserta ke rumah sakit, itu baik transfer atau menggunakan no rekening atau OVO, itu terserah ya, kita kembalikan lagi ke rumah sakit. Tapi apabila excess-nya itu dijaminkan dahulu, maka mau full excess pun nanti tagihkannya ke Lipo Insurance saja. Jadi pesertanya tidak perlu ditagihkan excess atau disuruh membayar transfer ke rumah sakit. Nah, kalau sudah selesai pengesahan tagihan, lalu obat dapat dikirim ke rumah peserta. Nah, tapi untuk obat, biaya ongkos kirimnya itu tidak kami cover. Jadi untuk ongkos kirim itu menjadi beban peserta. Nanti kami kembalikan lagi ke rumah sakit juga bagaimana mekanismenya, apakah nanti melalui kurir dari rumah sakit sehingga peserta harus membayar kurir tersebut, atau oleh si peserta yang akan memesankan ojek online gitu ya untuk mengirimkan obat tersebut. Gitu. Jadi sebenarnya untuk flow-nya sih sama seperti biasa, tetap menggunakan web Meditab, dan juga untuk penagihan juga masih sama. Kita menggunakan soft copy selama pandemi ini. Jadi nanti kalau sudah selesai semuanya, sudah lengkap dokumen untuk menagihkannya, silakan di-emailkan ke email tagihan.provider@lipoinsurance.com. Nanti untuk jangka waktu, masa kadaluarsa dan juga masa pembayaran sesuai dengan PKS. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mbak Selvi, sorry. Terkait akses nih, takutnya takutnya terjadi yang tidak kita harapkan ya Mbak untuk akses gitu, karena kan sensitif ya untuk peserta diakseskan. Nah tadi Mbak Selvi sempat bilang kalau akses itu bisa dijaminkan oleh Lipo Insurance. Apakah itu bisa kita berlakukan untuk semua peserta atau gimana Mbak? Kalau untuk ketentuan akses itu nanti mengikuti yang tertera pada struk. Itu sudah tertera ya semua? Betul. Di Kalau misalnya sudah jelas akses ditagih ke Lipo Insurance, nah itu silakan tagihnya ke Lipo Insurance aja. Misalnya berarti akses ke Lipo Insurance atau ke peserta itu udah tertera berarti ya Mbak? Betul. Ya. Untuk diagnosa pengecualian, itu gimana Mbak untuk mengantisipasinya, atau mungkin existing police atau gimana gitu? Kalau untuk diagnosa tetap mengacu pada diagnosa akhir ya, mau rawat inap, rawat jalan, pokoknya selama itu bisa dijaminkan, udah pasti nanti dia akan bisa tercover semua. Tapi kalau misalnya memang itu diagnosa pengecualian polis, biasanya nanti akan jadi full access gitu. Nah nanti mohon, sebenarnya sih kami sudah sampaikan juga ke klien, kalau misalnya rumah sakit itu tidak mengetahui apa aja yang dijamin untuk polis suatu perusahaan tersebut. Tapi untuk saling mengingatkan, nanti diinfokan aja ke peserta bahwa untuk diagnosa apakah dijamin atau tidak, tetap mengikuti ketentuan yang tertera di struk Meditab. Jadi kalau misalnya jadi full access,
itu berarti dia tidak dijaminkan. Berarti kita wajib menagihkan ke peserta ya Mbak ya? Atau sistemnya kita jadikan pasien umum? Balik lagi ke ini Mbak, ketentuan struknya. Misalnya tidak dijaminkan diagnosanya, tapi aksesnya itu dijaminkan dahulu oleh Lipo Insurance, ya berarti tetap ditagihkannya ke Lipo, pesertanya nggak perlu ditagih apapun. Gini Mbak, terkait alur di rumah sakit nih, sebenarnya untuk telemedicine ini kan kita harapannya sebenarnya umum ya Mbak, maksudnya nggak cashless gitu. Jadi kita memang berlakukan untuk H-1 pendaftaran. Nah, kemarin saya sempat dapat info nih kalau di Lipo Insurance ini akan 1 kali 24 jam otomatis ketutup jika tidak ada pemberitahuan selanjutnya gitu. Nah, itu kira-kira dari Lipo Insurance ada yang perlu di notes nggak Mbak untuk itu gitu? Oke. Berarti ketentuan di rumah sakit untuk telekonsultasi itu H-1 ya? H-1 hari ya? Baiknya sih gitu. Nah, kalau misalnya kita mau berlakukan cashless tuh gimana Mbak? Karena kan kalau lewat dari 1 kali 24 jam kan biasanya kalau sendiri ya gitu. Betul. Nah, ini boleh juga diinformasikan ke peserta. Nanti pada saat peserta menghubungi PIC rumah sakit untuk telemedicine, infokan bahwa ketentuan rumah sakit untuk telemedicine itu harus H-1. Jadi kalau misalnya untuk melihat limit si peserta, apakah masih ada atau tidak gitu ya, rumah sakit akan daftarkan dahulu, nanti peserta kan kirim nomor kartu dan fotokopi KTP. Rumah sakit akan daftarkan dahulu di web Meditab, peserta kan pasti akan dapat notifikasi nih pendaftaran. Tapi setelah struknya nanti keluar, di print screen atau difotokan ke peserta bahwa limit masih ada sekian. Nah, habis itu nanti akan di-cancel oleh pihak rumah sakit lagi. Gitu. Jadi nanti untuk proses pendaftaran ulang dan pengesahan akan dilakukan di hari H pada saat pesertanya memang sudah ready untuk telekonsultasi. Baik, berarti kita untuk H-1 di cancel dulu ya Mbak untuk make sure limit. Iya. Kemudian hari H kita undang, kita confirm lagi jika bersedia akan kita daftar lagi dan akan lanjut ke pelayanan telemedicine. Mungkin teman-teman di sini yang mau nanya nih Mbak, sebentar ya, silakan Bu. Nanti pada saat cancel, nanti tolong di input di remark-nya itu ini ya, cek limit untuk telekonsultasi. Terus, Mbak, Iya. Saya dari pendaftaran yang ingin saya tanyakan, kalau untuk asuransi itu kan ada form asuransinya Mbak ya untuk form diagnosa dan tanda tangan dokter sama pasiennya. Kalau untuk TM ini bagaimana untuk alurnya? Karena kan untuk form diagnosa kan otomatis kan pasien tidak bisa tanda tangan dan dokternya seperti apa nantinya. Gitu. Betul. Jadi untuk formulir formulir klaim itu tidak perlu tanda tangan peserta. Tidak perlu tanda tangan peserta. Untuk form rawat jalannya, sebenarnya kalau misalnya rumah sakit sudah bisa mengeluarkan formulir rawat jalan soft copy juga dari rumah sakit, itu silakan aja. Tapi kalau misalnya memang masih diperlukan print seperti biasa menggunakan formulir Lipo Insurance, silakan saja. Yang penting mau pakai formulir Lipo atau formulir rumah sakit, yang penting informasi yang kami butuhkan sesuai dengan formulir rawat jalan Lipo itu ada, tersedia. Ada diagnosanya, ada dokter yang merawatnya siapa, informasinya yang penting lengkap. Untuk tanda tangan peserta tidak perlu Mbak kalau untuk telekonsultasi. Jadi tetap disertakan ya Mbak ya untuk form diagnosanya ya? Iya, betul. Ya kan? Ya, kasih Mbak. Iya, sama-sama. Aku dong nanya. Halo. Boleh, halo.
Aku nanya, untuk kelengkapan berkas nih, kalau telemedicine, apa aja berarti yang harus dilengkapin dari Bentar bagian ya, penagihan? kalau telemedicine, sebentar ya. Kita udah pernah share juga kelengkapannya. Saya cek dulu ya. Nggak WFH nih jadinya. WFH dia, Bu. Mbak Udah Titin, WFH. Kak. Oh, ini di rumah? Di rumah, Bu. Ini untuk rawat jalan ya, berarti ya. Oke. Kalau rawat jalan itu kelengkapannya untuk ini aja sih, apa namanya, kwitansi per peserta, Mm-mm. lalu sama struk Meditab-nya. Kwitansi per peserta yang ada materai, lalu ada rincian biayanya dan juga ada struk Meditab. Itu aja berarti ya. Iya, betul. Terus untuk pembayaran? Nah, ini saya share juga. Tetap ya dia mah. Dasar mak-mak. Pembayaran sesuai MOU sama dengan MOU atau bagaimana? Dia lebih cepat, Bu. Kalau telat ya? betok. Nah, ini ya dokumennya untuk yang rawat jalan. Oke, aku screenshot sebentar. Invoice lagi boleh. Ini ya dari rawat inap deh. Nah, biar ini. Oh, di itu semua, Dok. Di tunggu ya, Dok. Itu April. Iya, sorry. Gua pikir siap. Lagi ikut sama Livo, Dok. Bentar ya, Dok. Oke. Ya. Oke. Jadi Terus? jalannya ini invoice tagihan per peserta yang bermaterai dan di dalamnya ada rincian biaya sama struk Meditab. Untuk pembayarannya kami berkomitmen di sini kan juga udah ada suratnya. Jadi kami akan berkomitmen membayarkan sesuai dengan TAP, yaitu 30 hari itu maksimal. Oke. Dokumen di email kan Diterima. ya. Ini tetap soft copy ya? Betul, soft copy dulu. Oke deh. Hard copy-nya Terima nanti kasih. disimpan dulu aja di rumah. Tetap dikirim ya? Sama-sama, Bu. Nanti hard copy-nya kalau ada pemberitahuan lebih lanjut dari Lipo untuk dikirimkan, baru dikirimkan. Oke, sip. Thank you. Oke, Mbak sama-sama. Boleh Pertanyaan nanya? lagi. Sorry. Nanya, untuk ini udah banyak jalan belum untuk di rumah sakit lain? Telemedicine? Oh, udah. Udah. Udah lumayan Kita banyak udah ya? ada list hampir 91 provider kayaknya yang udah bisa Udah telemedicine. jalan. Oke. Thank you. Ya. Lanjut yang lain yang mau nanya. Ya, Mbak Selvi, Enggar nanya. Mbak, Oke, boleh. ini kan berlaku untuk yang Admedika juga berarti ya? Oh, yang Admedika tetap mengikuti prosedur Admedika. Berarti nggak bisa pakai telemedicine atau gimana? Dari Admedikanya udah ada pemberitahuan belum udah bisa telemedicine? Belum sih, kita belum terima. Oh, Berarti hanya Meditab. belum. Ini khusus untuk Meditab sama yang show card. Iya, oke. Sorry, lagi lanjut terkait Meditab. Waktu itu saya pernah nerima keluhan nih dari teman-teman di admission perihal yang suka error tuh. Yang pernah aku sharing. Itu piye kalau misalnya lagi ada pengecekan H-1,
atau perlu kita cross check ulang ke dirimu, ke tim provider, atau yang via chat itu loh Mbak, chat Meditab itu, atau Live gimana? chat. Ya, live chat. Gimana tuh Ini Mbak kalau kenapa? misalnya ternyata pas lagi proses transaksi, apalagi pas pengesahan misalnya error, yang awalnya pas pendaftaran kita cek limitnya ada, tiba-tiba pas pengesahan limitnya habis gitu, itu khawatir itu gimana Mbak menyikapinya? Oke. Kalau ada error seperti itu, boleh nanti di chat di live chatnya web Meditab. Nanti akan dicek lebih detail lagi oleh tim penjaminan kami. Tapi kalau misalnya memang error dari Lipo Insurance, biasanya kami akan memberitahukan informasi baik WA Blast ataupun email Blast bahwa web Meditab sedang trouble. Biasanya sih nanti bisa diproses di ini aja, dikasih note. Regisnya itu H+1 atau H+1 hari karena internet sedang down atau sedang trouble. Hitung dulu. Iya. Das itu si Ibu Mary ya, enak banget tuh kayaknya. Iya, maaf ya Allah. Disorakin sama teman-teman di bawah. Nggak sadar saya. Maafin ya, enak bener ini serangan. Teman-teman ada lagi nggak yang mau ditanyain kira-kira? Saya mau Poli. Maafin ya, Mbak. Ada lagi nggak? Mbak April ada yang mau ditanya? Farmasi? Enggak. Mbak, kalau standarnya itu suplemen sama vitamin dijamin nggak? Kalau standarnya sih suplemen vitamin asal sesuai indikasi medis dan memang direkomendasikan oleh dokter itu bisa dijaminkan. Oke. Yang penting ada indikasi medis dan memang benar-benar direkomendasikan, tidak atas dasar permintaan si peserta sendiri. Mamiani ada lagi? Nih, ada lagi yang mau ditanya? Udah? Iya, sama. Jadi kalau misalnya memang pasien itu diarahkan dokter untuk pemeriksaan lab atau ronsen, berarti kita arahkan untuk rumah sakit ya, Mbak? Oh iya, kalau itu kan memang harus Iya, datang ya harus ke rumah sakit. Jadi kita terima pasien baru juga untuk telemedicine. Kita pasien lama juga lebih seneng gitu karena kan pasti ada RM-nya gitu. Iya. Kira-kira ada lagi nggak Mbak yang mau disampaikan perihal penjaminan ini? Nanti kalau misalnya memang diharuskan pemeriksaan lab atau radiologi, kalau di hari yang sama, pengesahannya boleh nanti dilakukan dalam 1 kali transaksi aja ya. Jadi tunggu labnya selesai, baru pengesahan. Tapi kalau misalnya pemeriksaannya dilakukannya misalnya 2 hari lagi atau 1 hari lagi, nanti boleh di pengesahan terlebih dahulu, di input. Nah, untuk biaya labnya nanti silakan di input juga. Kalau misalnya memang pasti akan dilakukan di input, yang penting diinformasikan aja ke peserta bahwa untuk biaya labnya sekian akan kami input bersamaan pada saat pengesahan tagihan, walaupun pemeriksaannya dilakukannya +2 hari atau besok harinya gitu, karena untuk pengesahan Meditab tidak bisa disahkan atau tidak bisa diproses di berbeda hari. Gitu. Yang penting diinformasikan ke peserta sih Mbak, soalnya takutnya nanti kan peserta dapat notif nih bahwa pengesahan sudah selesai, kok ada biaya lab, padahal kan labnya belum dilakukan gitu. Nanti minta tolong diinformasikan ke peserta. Ya kan, stop dulu ya kan. Suaranya putus-putus sih. Mbak Selfie, suaranya putus-putus. Oh. Sorry. Bisa diulang? Iya, untuk nanti kalau ada pemeriksaan lab atau radiologi, nanti kan di-input nih biayanya.
Kalau misalnya dilakukannya tidak di hari yang sama, nanti minta tolong diinfokan ke peserta bahwa untuk biaya labnya sudah diinput karena pengesahan tagihan Meditap tidak bisa dilakukan di hari berbeda. Oke. Jadi biar pesertanya juga aware dan tahu, dia nggak bertanya-tanya, kok saya belum dilakukan lab tapi udah kena charge gitu. Oke, berarti secara transaksi semua sudah diselesaikan di awal ya Mbak, tinggal info ke pasien untuk pelaksanaannya gitu ya, terkait lab atau radiologi tersebut atau penunjang lainnya. Ya Mbak? Betul, nanti kalau misalnya memang pesertanya tidak jadi, tidak datang-datang gitu ya, memang dia bilang juga nggak jadi, nggak mau periksa, nanti untuk revisi tagihannya silakan di live chat ya, informasikan aja tagihan ini revisi karena tidak jadi pemeriksaan. Oke, berarti via live chat ya semua? Betul. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi dok. Dok. Ada lagi Mbak sebentar ya dari Dokter Indah. Oh iya, boleh. Kalau misalnya ada pasien yang mau kontrol mau telemedicine kedua dokter, misalnya yang satu spesialis penyakit dalam, satu spesialis interna, apakah boleh di hari yang sama atau gimana? Misalnya ada. Iya. Jadi kalau misalnya untuk konsultasi di dua dokter spesialis yang berbeda di hari yang sama itu bisa aja dok. Jadi yang penting nanti inputnya 2 kali ya. Jadi yang pertama misalnya ke spesialis mata, terus yang kedua pengesahan dulu, nanti baru selanjutnya spesialis penyakit dalam misalnya. Karena kan nanti diagnosanya pasti berbeda ya. Jadi inputnya tetap 2 kali. Ya. Berarti tidak boleh di hari yang sama ya? Boleh dok. Limit ya Mbak ya? Kenapa Mbak Enggar? Limit pasien. Selama limit pasien. Berat banget. Ya kan acuannya berarti melihat limit pasien juga ya Mbak sebenarnya? Betul, iya. Betul. Kalau misalnya dokter spesialis di hari yang sama, spesialis yang berbeda itu bisa. Tapi kalau ke dokter umum, itu dia nggak bisa sehari 2 kali ke dokter. Jadi kalau untuk dokter umum memang dibatasi 1 kali sehari. Gitu. Kalaupun dia mau ke dokter umum 2 kali, nanti pasti yang kedua kalinya akan jadi full access. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Udah. Poli udah. Obat, farmasi udah. PMO. Mbak Nita, jelas ya pendaftaran ya? Bu Mary, terkait keuangan, kasir, penagihan. Diborong semua Mbak sama dia. Ada lagi nggak Bu Mary? Enggak lah. Gini paling kalau misalnya masalah akses nih, kasir itu telepon call center tetap ada kan? Maksudnya tidak susah dihubungin atau segala macam masalah akses. Kalau mau lebih cepatnya sih ke ini aja live chat itu responnya lebih cepat daripada telepon. Soalnya kan udah pada Gitu. WFH nih Bu. Iya. Kantor takutnya nggak ada yang standby telepon. Oh oke. Live chatnya nomornya? Di aplikasi Bu ada di aplikasi Meditap. Pakai web Oke. Meditap. Oke, sip. Oke lah. Udah paling? Ya udah. Oke. Dokter ada lagi? Dokter ada yang mau ditanya? Udah, cukup. Ada Mbak, sebentar ya, ada yang mau ditanya. Dok. Mic-nya biasa.
Saya mau tanya, tadi kan berarti proses telemedicine ini sehari sebelumnya harus sudah confirm ya ke lipo. Nah, kalau misalkan nih ada pasien yang tadi ke dokter penyakit dalam, terus dari dokter penyakit dalam ternyata harus konsul ke dokter spesialis lain. Nah, itu apakah memang yang dokter spesialis lain, misalkan jantung itu mesti proses dari awal dulu, apa bisa langsung hari itu juga? Padahal baru ketahuannya hari itu kalau mesti harus ke dokter spesialis lain, disarankan ke dokter spesialis lain. Oke, kita kalau itu mengikuti ketentuan rumah sakit, Dok. Kan tadi katanya dari rumah sakit harus H-1. Tapi kalau misalnya ternyata dia sudah konsul dan harus dilakukan ke spesialis lain gitu, dari rumah sakitnya bisa langsung, silakan aja, Dok, langsung. Nanti tinggal didaftarkan lagi aja. Oh, berarti. Iya. Oke, Jadi bisa langsung, Dok. Kalau misalnya memang di rumah sakit bisa langsung ya. Kalau terus satu lagi mungkin misalkan kalau pasien-pasien dia udah kan tadi dua dokter umum nggak boleh ya dalam satu hari. Misalkan dia paginya dia pagi sudah ke atau tadi malam lah sudah ke UGD. Terus paginya ternyata dia mau konsul lagi telemedicine nggak bisa ya kalau seperti itu? Kalau bisa aja sih, Dok, sebenarnya. Cuma nanti akan jadi full access. Jadi kami tidak bilang ini nggak boleh ya. Itu silakan aja mau diproses pakai web juga, mau berkali-kali. Nanti sistem yang akan menjawab. Kalau misalnya memang sudah lebih dari satu kali, itu dia akan jadi full access gitu, Dok. Ya, makasih Mbak. Sama-sama. Oke, Mbak Selvi, kalau misalnya teman-teman udah dengerin mintanya, aku mau kasih rangkuman sedikit ya tentang yang udah kita bahas tadi. Baik, mohon dikoreksi ya Mbak kalau ada yang salah. Ya. Jadi pendaftaran kita, kan kita berlakukannya H-1 nih, jadi nanti teman-teman pendaftaran boleh melakukan pendaftaran H-1 untuk ngecek limit dan diinfokan ke peserta. Kemudian kita cancel, di hari H kita daftarkan lagi dan lakukan pelayanan telemedicine. Setelah Nanti, itu, Mbak Enggar, yes. Sorry, aku tambahan dikit untuk cancelnya. Namain untuk cek limit ya? Telemedicine. Ya, cek limit telemedicine. Cek limit telemedicine. Jadi nanti teman-teman FO di notes ya, kalau misalnya mau cancel, notes-nya cek limit untuk telemedicine supaya pesertanya kan dapat notifikasi ya Mbak ya, jadinya terinfo. Iya. Oke, betul. Terus udah berjalan apabila ada lab atau radiologi langsung diinput tagihannya dan infokan ke peserta bahwa ini akan diinput barengan dengan pendaftaran walaupun pelaksanaannya di hari yang berbeda. Apabila ternyata ada cancel dalam pelaksanaan lab atau radiologi, maka kita akan revisi billing melalui live chat dan menginfokan bahwa tindakan tersebut tidak jadi dilaksanakan. Baik ya Mbak. Yang poin kedua, untuk suplemen dan vitamin dijamin jika memang direkomendasikan oleh dokter sesuai indikasi ya. Enggar, sorry nyelak. Yuk. Sekarang pertanyaannya, yang memberitahu pasien untuk, misalnya nih, lab kan belum dilakukan, tapi sudah diinput. Itu yang memberitahu ke pasien siapa? Dari pihak kasir atau dari FO? Siapa? Poli. Dari Poli. Dari Poli? Dari siapa? Poli. Harus jelas nih, jadi nanti jangan lempar-lemparan kitanya juga di sini. Jadi, oh ya, jadi siapa yang harus memberitahu pasien? Misalnya dia kan ada pemeriksaan lab, sudah diinput, sedangkan belum dilakukan tindakannya. Oh, itu Poli. Kalau di alur rawat jalan, untuk konsul online itu Poli, perawat Poli. Jadi perawat yang mendampingi dokter. Perawat yang mendampingi DPJP. Jadi yang menghubungi ke lab sama ke pasiennya. Ya, nah itu harus jelas. Nitip ya Mbak Sela.
buat teman-teman poli ya. Ya, biasa kan. Ya. Udah, ada lagi, Bu? Udah. Jadi teman-teman poli mohon dibantu ya, nanti kalau misalnya ada lab atau radiologi penunjang lainnya yang akan dilaksanakan di hari yang berbeda, mungkin dibantu notif ke pasien untuk kehadiran untuk pelayanan tersebut. Kemudian konsul di 2 dokter spesialis di hari yang sama silakan saja selama limit masih ada. Kecuali jika dokter umum, maka konsul yang kedua akan menjadi full access ke peserta. Terus untuk penagihan sama aja ya Bu, kayak yang lain prosesnya sekopi sama yang udah berjalan. Untuk berkasnya juga sama sesuai yang udah berjalan. Intinya sih aku hanya worry terhadap Meditech kalau misalnya lagi error. Soalnya di kasir suka ada keluhan ya. Insya Allah enggak, Mbak. Oh, Mbak, ada lagi yang mau tanya. Monggo. Mbak, misalnya kan pasien setelah telemedicine ada penunjang, sedangkan nggak di hari yang sama, tapi kan di inputnya saat di hari yang sama. Itu misalnya penunjangnya jadi cancel, itu yang konfirmasi siapa ya? Misalnya lab, bila ada keluhan dicek lab, tapi kalau nggak ada keluhan nggak di lab gitu. Tapi kan di inputnya harus di awal. Nanti yang follow up ke pasiennya gimana? Pasir biasanya. Kalau misalnya untuk yang kayak masih sifatnya tentatif, tidak wajib, kayak tadi misalnya bila ada keluhan silakan cek lab, bila tidak ada berarti it's okay, nggak usah dicek. Nah itu berarti better sih nggak usah di-input dulu biaya labnya. Ini hanya untuk kalau misalnya memang dokternya menyarankan banget nih untuk menegakkan diagnosa atau memang harus dilakukan pemeriksaan lab apa gitu ya yang memang sifatnya wajib, itu yang di-input. Tapi kalau sifatnya masih rekomendasi atau tentatif, jika ada gitu ya atau tidak dilakukan juga tidak apa-apa, itu better nggak usah di-input. Kalau misalnya ternyata si pesertanya mau cek lab atas dasar tadi saran dokter, nanti tinggal daftarkan ulang aja, lalu input lagi, tapi hanya untuk biaya labnya. Nanti pada saat di penagihannya Bu, nanti diinfokan aja bahwa klaim ini adalah satu kesatuan dengan klaim yang nomor berapa gitu sebelumnya. Jadi nanti nggak ada biaya dokter atau biaya obat lagi yang diinput, hanya biaya labnya aja. Gitu ya. Oke. Paling beda 1 hari kan kalau kayak begitu ya? Misalnya. Ya, biasanya sih 1 hari sih gitu. Cuman kan kadang si pesertanya juga sih yang bisa nggak di reschedule besok gitu, makanya bisa jadi 2 hari kemudian. Oke. Ada lagi? Ya, Mbak. Kalau misalnya teman-teman udah jelas, semoga lancar ya Mbak. Nanti mungkin kita saling koordinasi untuk kedepannya. Saya yakin kok Lipo nggak pakai lama bayarnya. Aduh, udah berapa kali nih dibilang. Selfie, Mbak Tika, thank you ya. Salam Mbak Tika. Terima kasih banyak atas waktunya. Lain kali aku repotin nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, Mbak Edgar. Oke, dadah, selamat siang. Makasih banyak. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih ya semuanya.